Ide membuat mochi. Awalnya kita itu terinspirasi dari buku paket PKWU. Terus dari bab makanan-makanan khas daerah, jadi kita mau modifikasi mochi itu jadi kayak lebih bisa diterima sama masyarakat banyak gitu. Terus lebih menarik juga, terus bisa dikonsumsi semua kalangan. Jadi kita pilih mochi buat dimodifikasi. SWOT dari mochi apa? SWOT ya, SWOT dari mochi kita sendiri udah lama banget sih kita analisisnya. Nah, jadi SWOT kita juga sangat banyak nih, bervarian, gak cuma satu. Jadi yang pertama itu ada strength atau kekuatan. Kue mochi yang sudah kami modifikasi ini dapat dijadikan makanan ringan atau snack atau dessert. Mochi yang kami modifikasi ini disajikan dengan topping Swiss sauce yang sangat menggugah selera, yang dimana jarang ditemui. Dan dengan variannya juga tidak biasa. Selain itu, mochi ini adalah dessert yang bisa dikonsumsi semua kalangan, baik anak-anak maupun orang-orang tua. Harga yang terjangkau dan kebersihan yang terjaga. Yang kedua adalah weakness atau kelemahan. Produk ini kurang tahan lama, karena untuk mochi produk kami sendiri bisa tahan hanya sampai 3 hari, paling lama 4-5 hari. Jika ditaruh di kulkas, belum bisa dikirimkan untuk keluar kota, karena untuk mengurangi risiko kualitas mochinya. Kemudian ada opportunities atau peluang. Nah, kesempatan untuk membuka usaha ini tuh masih terbilang cukup lebar karena pesaingnya masih sedikit. Kemudian kue mochi ini juga bisa kita jual kapan aja karena nggak tergantung sama cuaca atau musim. Yang ketiga, kue mochi yang kita jual juga belum ada tuh sebelumnya. Jadi akan membuat pembeli lebih tertarik untuk membeli produk kita. Dan yang terakhir, produk yang kami tawarkan juga cocok untuk penyuka makanan manis. Selanjutnya ada ancaman. Ancamannya itu ada 2. Yang pertama, karena usaha ini terbilang mudah, makanya sangat mudah juga untuk ditiru sehingga pesaing kita bisa jadi makin banyak. Dan yang terakhir, kenaikan harga bahan baku juga akan mempengaruhi harga jual mochi. Proses buat mochi. Oke, untuk cara pembuatannya, yang pertama itu siapkan loyang dan kukusan, terus panaskan kukusan, campur tepung, gula, air, dan minyak, terus diaduk rata. Terus kita bagi adonannya menjadi 3 bagian yang sama rata, kemudian tambahkan warna makanan yang berbeda pada masing-masing wadah. Terus habis itu kalau udah diwarnain, kita masukin ke kukusan, terus dikukus selama 30 menit atau hingga matang. Untuk isian, kita kocok whipped cream pakai air dingin biar dia menggumpalnya cepat, terus dikocok, terus abis itu dimasukin ke dalam kulkas, terus kita potong buah mangga, kiwi, dan stroberi, kemudian disisihin. Habis itu setelah adonannya yang tadi udah kita kukus matang, angkat, terus ambil adonan 25 gram, isi dengan 1 sendok whipped cream sama buah-buahan yang udah tadi kita potong. Terus kita bulat seperti mochi yang pada biasanya. Nah, kalau udah dibulatin kayak mochi yang kayak biasanya itu, terus kita taburin sama tepung maizena deh. Untuk selanjutnya kita bikin untuk sausnya. Untuk sausnya itu kita rebus krim kental sampai kental gitu menggunakan api kecil. Terus tambahin dark chocolate dan juga garam sedikit, terus kocok dengan cepat hingga coklatnya meleleh dan tercampur rata. Terus angkat dan tuangkan saus ke dalam wadah, terus mochinya juga udah bisa dimakan deh. Sejarah mochi berry. Setelah berdiskusi cukup lama dan mendengar ide-ide, kita memutuskan untuk memberi nama mochi berry sebagai nama produk kita. Nah, nama mochi berry sendiri ini berdasarkan mochi kita yang mengandung buah berry di dalamnya. Mochi kita juga berwarna pink, ungu, dan hijau yang cocok dengan buah beri-berian. Jadi kita rasa nama mochi berry inilah yang akan menjadi nama produk kita. Inspirasi logo dari mana? Untuk inspirasi logo desain, kita mencari inspirasinya itu melewati si aplikasi Canva. Kita cari lewat template-template logo. Mendapat inspirasi, kita membuat tuh dari beberapa template. Nah, kita membuat seperti ini. Kita membuatnya menggunakan aplikasi Canva. Di sini tuh ada terdapat 3 buah, yaitu mangga, stroberi, dan kiwi, di mana 3 buah tersebut merupakan bahan utama dari mochi kita.
Dan di sini ada gambar mochi yang dimana mochinya ini mengetikkan huruf O. Lalu kenapa kita memilih warna tulisannya itu warna merah atau pink kemerahan? Itu karena artinya sendiri itu keceriaan, semangat, dan bahagia. Lalu di sini di bawahnya kita tambahkan slogan fresh and healthy yang artinya segar dan sehat. Dimana mochi ini itu sehat dan segar. Waktu pengerjaan logo desain ini sekitar 2 hari. Sistem penjualan mochi berry. Sistem penjualan yang kita pakai itu sesuai dengan yang udah diperintahkan, yaitu menggunakan sistem konsinyasi. Nah, tapi karena ada sedikit misinformasi, jadinya kita cuma nitipin produk kita ke 1 toko aja, padahal seharusnya dititipin ke 2 toko. Nah, alasan kita nitipin ke toko ini tuh karena tokonya berada di tengah-tengah komplek dan termasuk toko yang cukup besar juga. Selain itu juga ada banyak orang-orang yang ikutan nitipin dagangan makanan mereka di sini. Jadi kalau ada pembeli ngeliat makanan mochi kita juga jadi dilihat dong dan jadi menarik untuk dibeli. Sistem penjualan mochi berry. Untuk penjualan kita menggunakan sistem pre-order atau PO, di mana kita membuka PO itu 2 hari, di hari Kamis dan Jumat. Dan kita membuat mochinya itu di hari Sabtunya, yang dimana nanti sistem PO akan ditutup jam 8 malam hari Jumat. Hari Minggunya jika mochi sudah jadi akan diumumkan. Hari Minggu itu sudah bisa diambil dan Senin juga. Biasanya orang-orang itu mengambil mochi itu hari Senin karena sekalian sekolah, bertemu di sekolah. Untuk alasannya sendiri itu karena dengan sistem pre-order ini kita dapat tahu pasti berapa pesanan yang akan kita buat. Dan alasan lainnya itu karena kita dapat menjaga kualitas produk kita agar tetap fresh dan tidak cepat basi. Kesulitan buat mochi. Jadi kesulitan pas bikin mochi itu sebenarnya bukan sulit apa-apanya ya, cuman karena keterbatasan waktu dan kita itu pulang jam 3:30, terus waktu itu juga lagi hujan, terus kita jadinya pulang jam 7:30 malam, jam 8 malam pokoknya. Nah, jadi menurut aku sih kesulitan di bikin mochi ini sebenarnya dari semuanya itu lumayan rumit ya, karena dari adonannya pun sebenarnya susah gitu, apalagi pas dibuat-buatinnya. Nah, di aku itu pas memasukin whipped creamnya itu tuh kayak kadang terlalu lumer gitu, jadi kita harus dimasukin ke kulkas dulu biar dibentuknya itu gampang. Ya. Kesulitannya itu sebenarnya banyak sih. Yang pertama kan kita pulang sekolah udah sore tuh, terus aku sama lakinya harusnya juga ada les GO, tapi gara-gara kita harus ke kom jadinya Wah, di sini madul lesnya. les. Terus habis itu juga pernah waktu kita kalau bikin mochi itu gas yang di rumah Dara habis dan masaknya tuh susah banget, jadi kita kayak nunggu berjam-jam sampai gasnya bisa dipasang dan itu bikin waktu kita bikinnya jadi lebih lama dan pulangnya mahal. Menurut aku kesulitan aku saat membuat mochi itu saat memasukkan adonannya nih udah jadi, terus kan dimasukin whipping cream dengan buahnya. Sulit banget sih untuk membentuk buat sempurnanya. Kadang tuh whipping creamnya kebanyakan, jadi adonannya jadi kayak keluar-keluar gitu deh whipping creamnya, kayak gitu sih. Sebenarnya kesulitan bikin mochi tuh banyak banget. Mulai dari kita ngukusnya itu harus gak boleh terlalu keras dan gak boleh terlalu lengket. Dan lagi dalam kita membentuk mochinya itu kan itu susah banget, itu perlu skill. Kadang juga sih, sering banget mochinya tuh jadi banyak bolongnya, terus isiannya tuh pada keluar-keluar gitu. Itu sih paling kesulitannya. Mukbang mochi berry. Yummy, 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 yummy. Di balik mochi yang sempurna ini, ada perjuangan bikinnya. Sakit-sakit dahulu, susah-susah dahulu, baru kemudian bersenang-senang.